2, 3, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Natasha Ratamelia di sesi curhat filsafat. Dan yang kali ini adalah part kelima. Udah banyak banget ternyata. Oke, jadi dari sekian banyaknya video, ini adalah video terakhir sesi curhat filsafat kita. Karena video terakhir ini bertujuan untuk melengkapi ujian akhir semester di mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Jadi di video ini saya akan menyimpulkan semua materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya menjadi satu kesatuan. Dan juga ada penambahan materi tentang teori kebenaran. Sebelum masuk ke pembahasan, saya terlebih dahulu berterima kasih kepada Bu Uni Sagena telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video ini sebagai bahan untuk ujian akhir semester saya. Saya harap Ibu puas dengan video-video saya sebelumnya dan juga sekarang. Oke, jadi sekarang masuk ke pembahasannya. Jadi di video keempat itu saya telah menyampaikan banyak tentang self-blaming, dan sekarang saya akan mengulang kembali dari awal tentang materi-materi yang telah saya sampaikan dari part pertama hingga part keempat, dan saya akan lanjutkan ke materi tambahan. Jadi di awal video filsafat saya banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sering saya tujukan kepada diri saya sendiri, seperti apa tujuan hidup saya, apakah tujuan itu telah tercapai, mengapa saya sering overthinking, apakah saya sudah bahagia, mengapa saya sering tertekan akan sesuatu, dan juga pertanyaan tentang pertemanan, yaitu apa dengan mempunyai banyak teman itu menjamin kebahagiaan. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut telah saya sampaikan di video part pertama. Dari ke-6 pertanyaan tersebut, saya meng-highlight satu pertanyaan tentang kepribadian saya yang menurut saya itu menarik untuk dibahas pada video curhat filsafat selanjutnya, yaitu tentang self-blaming, di mana saya menyampaikan pembahasan tersebut menggunakan ilmu pengetahuan yang telah saya dapat. Juga saya sangkut pautkan dengan materi-materi yang telah saya dapatkan di dalam kelas mata kuliah ilmu filsafat. Jadi seperti yang saya telah sampaikan di video-video sebelumnya, saya mempunyai kepribadian self-blaming atau suka menyalahkan diri sendiri tanpa sebab yang pasti. Dan ternyata setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, self-blaming ini termasuk ke dalam topik psikologi atau tentang perasaan seorang manusia. Topik psikologi sendiri termasuk objek material filsafat, yang mana topik ini merupakan suatu yang tidak terlihat tetapi bisa diketahui dari diskusi atau buah pikir manusia. Jadi self-blaming adalah kondisi emosional saat seseorang menyalahkan diri sendiri karena sesuatu. Juga merupakan sebuah perasaan yang tidak puas akan kegagalan dan keputusasaan yang dialaminya. Self-blaming sendiri dapat menurunkan motivasi diri. Jenis self-blaming sendiri dihipotesiskan berkontribusi pada depresi, dan menyalahkan diri sendiri adalah komponen dari emosi yang diarahkan pada diri sendiri, seperti rasa bersalah dan rasa jijik pada diri sendiri. Karena kesamaan menyalahkan diri sendiri dalam menanggapi stres dan perannya dalam emosi, menyalahkan diri sendiri harus diperiksa dengan menggunakan perspektif psikologi tentang stres dan coping. Janet Bluman mendefinisikan behavioral self-blame sebagai intribusi kausal dari suatu kejadian ke tindakan tertentu yang dapat dikontrol yang diambil individu. Di sisi lain, karakter logical self-blame adalah intribusi kesalahan pada faktor-faktor diri yang tidak terkendali dan stabil dari waktu ke waktu. Dari perspektif luar, menyalahkan tindakan seorang menyiratkan bahwa individu dapat memilih lebih baik di masa depan. Namun jika kesalahan ini mengarah pada karakteristik yang tidak dapat dikendalikan, bukan tindakan yang dapat dipilih, faktor-faktor yang mengakibatkan hasil negatif tidak dapat dikendalikan. Self-blaming sendiri bisa muncul jika pribadi terlalu sering menyalahkan diri sendiri dan terlalu berpikiran bahwa dirinya itu buruk. Orang yang mempunyai kepribadian ini biasanya suka memberi masukan atau menyebarkan aura positif ke lingkungan sekitarnya, namun mereka sendiri gagal untuk mencintai dirinya sendiri.
Yang biasanya dialami oleh pribadi yang mempunyai kepribadian ini adalah hilangnya rasa kepercayaan diri dan juga rasa mencintai diri sendiri. Faktor utama hilangnya rasa cinta pada diri sendiri adalah karena pribadi tersebut lupa memanusiakan dirinya sendiri. Manusia tersebut selalu mencari kesempurnaan tanpa berpikir bahwa sebenarnya manusia tidak ada yang sempurna. Ketika merasa diri sendiri atau lingkungan sekitarnya kurang memenuhi harapannya, pribadi ini sering menganggapnya sebagai kesalahan atau tanggung jawab mereka sendiri. Padahal pada kenyataannya, mereka tidak perlu sendirian menanggung hal tersebut, karena kegagalan tersebut dapat mereka gunakan untuk mengetahui kekurangan dan tanggung jawab yang harus mereka koreksi. Pertanyaan saya tentang self-blaming ini juga berkaitan dengan tahapan berpikir secara filsafat, yaitu scientific thinking dan juga philosophy thinking. Scientific thinking terletak pada tingkat berpikir keempat, yaitu pemikiran yang dipengaruhi oleh objek-objek sains yang telah dibuktikan dan dicari tahu oleh manusia. Serta philosophy thinking yang terletak pada tingkat kelima, yaitu pemikiran yang menjadi jembatan untuk mencapai kebenaran, sifat kebenaran yang masih spekulatif, temporer, dan juga relatif. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, self-blaming berpotensi menyebabkan orang menjadi stres dan depresi. Cita-cita yang tak kunjung tercapai, teman-teman yang satu persatu telah menunjukkan kesuksesannya, ditambah dengan tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar, sering membuat orang rendah diri, bahkan putus asa. Akhirnya, pribadi ini akan merasa bahwa dirinya tidak berguna. Dalam kondisi yang lebih parah, hal ini bisa mendorong pribadi tersebut untuk melakukan self-harm, bahkan bunuh diri. Oke, jadi di sini saya akan memberikan materi tambahan tentang teori kebenaran. Jadi, teori kebenaran yang saya dapat dalam materi yang telah saya sampaikan sebelumnya dan sekarang adalah teori kebenaran pragmatisme atau the pragmatic theory of truth. Jadi self-blaming memanglah mempunyai banyak arti dan perspektif. Banyak pula kasus-kasus dalam kedokteran yang merupakan kasus self-blaming disorder. Tetapi hingga sekarang self-blaming masih diteliti oleh banyak peneliti karena telah banyak penelitian, termasuk penelitian terbaru, terus menganggap menyalahkan diri sendiri atau self-blaming ini sebagai faktor yang menyatu. Studi yang menyamakan istilah menyalahkan diri sendiri cenderung menemukan dampak psikologis yang negatif. Jadi untuk mencapai materi-materi yang telah saya sampaikan tadi, saya membutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, karena semua aspek seperti perencanaan, pengaturan, penataan, dan penyelenggaraan didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, ilmu pengetahuan sendiri adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan perhitungan sebab dan akibat. Ilmu itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu makna dan jiwa. Sampainya suatu makna ke dalam jiwa atau diserap oleh manusia, itulah yang dinamakan ilmu. Jadi ilmu tersebutlah yang melandasi semua materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke, jadi kesimpulan dari semua video saya dari part 1 sampai part 5 ini adalah self-blaming bukanlah mental issue yang serius jika kita dapat mencegahnya. Dengan cara mulailah menyayangi diri sendiri, hal ringan seperti mulailah mencari alasan untuk mencintai diri sendiri seperti memuji bagian tubuh yang kita sukai, dapat mencegah berkembangnya self-blaming ini menjadi penyakit mental yang serius. Mencintai diri sendiri memang membutuhkan banyak proses yang panjang, tapi ketahuilah bahwa kita berhak untuk mendapatkan cinta dari diri kita sendiri. Karena dengan begitu, kesehatan mental kita akan tetap terjaga dan hidup kita bisa lebih bahagia ke depannya. Jadi ini adalah bagian penutup dari video-video saya sebelumnya dari part 1 sampai part 5. Saya berharap kalian yang menontonnya termotivasi dan juga dapat mengerti bahwa self-blaming itu sangat berbahaya bagi hidup kita. Jadi sekian video curhat filsafat saya yang kelima ini. Seperti jargon saya sebelumnya, stop blaming yourself and start loving yourself. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.